Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Melani dengan NPM 231610667. Izin menjelaskan materi. Pendidikan kewarganegaraan, nasionalitas, demokrasi, dan integritas kebangsaan. Pokok bahasan. Pendahuluan. Dalam konteks kebangsaan, Indonesia dibangun dengan landasan Pancasila yang mencerminkan persatuan dari berbagai identitas kultural. Para founding father seperti Soekarno menekankan pentingnya hasrat persatuan dalam membentuk negara yang inklusif dan merdeka dari penjajahan. Krisis nilai budaya dan falsafah negara pasca Orde Baru dapat diatasi dengan kembali kepada Pancasila dan menggali nilai-nilai kebinekaan melalui tradisi lisan seperti pantun yang mengandung kearifan lokal dan nilai-nilai sosial. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan untuk mencerminkan semangat cinta tanah air dan bela negara sejak masa proklamasi kemerdekaan hingga sekarang. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk karakter dan identitas nasional yang kuat. Pendidikan kewarganegaraan juga penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dengan menumbuhkan semangat nasionalisme dan kesadaran terhadap nilai-nilai budaya asli Indonesia. Dalam upaya meminimalkan pengaruh negatif globalisasi, diperlukan peningkatan pemahaman terhadap informasi media, pengembangan budaya nasional melalui pendekatan multikultural, dan penanaman nilai-nilai nasionalisme pada setiap warga negara. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepribadian bangsa Indonesia yang plural dan mencegah disorientasi nilai-nilai kebangsaan. Mengenal identitas nasional. Identitas nasional merupakan gabungan dari kata identitas yang berarti ciri khas atau keunikan seseorang atau kelompok, dan nasional yang merujuk pada bangsa atau negara. Identitas nasional mencakup tanda-tanda yang membedakan suatu negara dari negara lain. Di Indonesia, identitas nasional termasuk bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Identitas nasional kepribadian bangsa. 1. Bendera merah putih diatur dalam UU nomor 24 tahun 2009. Pertama, dikibarkan pada 17 Agustus 1945, melambangkan identitas dan sejarah perjuangan bangsa. 2. Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa persatuan dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Berasal dari bahasa Melayu dan menjadi simbol kesatuan bangsa meskipun ada berbagai bahasa daerah. 3. Lambang negara Garuda Pancasila diatur dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Garuda melambangkan kekuatan dan Pancasila yang tercermin dalam 5 sila. 4. Lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Pertama kali dinyanyikan pada 28 Oktober 1928, melambangkan semangat perjuangan bangsa. Pancasila sebagai identitas nasional utama. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila meliputi religiusitas, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila juga membedakan bangsa Indonesia dari negara lain dan mencerminkan kepribadian dan keunikan bangsa. Tantangan dan pemeliharaan identitas nasional. Tantangan utamanya adalah pengaruh budaya asing yang bisa melunturkan nilai-nilai Pancasila serta politisasi Pancasila yang mereduksi makna aslinya. Untuk menjaga dan memperkuat identitas nasional perlu menumbuhkan kesadaran dan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Aktualisasi dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Pancasila sebagai falsafah negara harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, memastikan semua tindakan dan kebijakan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kehilangan nilai-nilai Pancasila dan kebijakan
yang bijaksana sering terjadi, sehingga perlu dihidupkan kembali melalui pendidikan dan pembelajaran filsafat. Disepakati sebagai dasar negara pada tahun 1945, Pancasila tidak membatasi kebebasan masyarakat, melainkan memberikan ruang bagi berbagai pandangan dalam sistem yang fungsional. Pemahaman yang salah dapat mengakibatkan Pancasila kehilangan fungsinya sebagai ideologi. Masyarakat perlu memahami dan memaknai Pancasila secara benar agar tetap menjadi roh dan identitas bangsa Indonesia. Pancasila dalam sejarah Nusantara. 1. Pada era prakemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka, menyatakan ratusan suku dan dengan berbagai bahasa, dialek, dan kepercayaan. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945, mengandung nilai-nilai yang menyatukan keragaman budaya Indonesia. Proses kemerdekaan melalui penjajahan Belanda selama 3,5 abad dan militer Jepang selama 3,5 tahun. Soekarno dan Hatta dianggap sebagai tokoh proklamator sejarah kemerdekaan penuh tantangan, tetapi Pancasila tetap menjadi landasan utama. Memahami integrasi nasional bernegara sebagai alat ukur kualitas dan kuantitas kebinekaan di Indonesia. Indonesia lahir dari perjuangan panjang menciptakan nilai-nilai integritas dan identitas nasional yang kuat, dan diangkat menjadi dasar negara Pancasila. Namun globalisasi tetap membawa perubahan yang cepat, menghadapi masyarakat dengan tantangan yang luar biasa. Kesadaran akan integrasi nasional diperlukan, dimulai dari pemahaman tentang maknanya. Makna integrasi nasional adalah integritas yang berasal dari keseluruhan, dan nasional berarti bangsa, mengacu pada kesatuan dalam keberagaman. Ini melibatkan integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sektor-sektor integrasi nasional. 1. Sosial dan budaya menjadi faktor penting dalam pembentukan bangsa Indonesia, memanifestasikan kesatuan melalui bahasa, adat istiadat, dan cita-cita bersama. 2. Ekonomi sensitif karena berkaitan dengan ketimpangan, perlu mencegah kecemburuan sosial. 3. Politik mengalami perubahan dinamis, mempengaruhi stabilitas bangsa dan negara. 4. Keamanan, menjaga kedaulatan dan stabilitas tergantung pada peran TNI dan Polri. 5. Identitas nasional beragam termasuk bahasa, Pancasila, lagu kebangsaan, lambang negara, dan bendera merah putih. Berbagai tantangan dalam membangun integrasi di Indonesia. 1. Multikultural dalam pendidikan Indonesia mengacu pada kesetaraan kebudayaan dalam kerangka keanekaragaman. Memahami multikultural melibatkan penghargaan dan penilaian atas budaya individu serta keingintahuan tentang budaya etnis lain. Multikultural mencakup pemahaman tentang nilai-nilai etika, hak asasi manusia, demokrasi, dan berbagai konsep lain yang relevan. 2. Pluralisme agama. Pluralisme agama adalah gagasan bahwa semua agama memiliki nilai yang sama dan setiap agama harus diakui secara inklusif, disamakan dengan pluralisme agama sering disamakan dengan pluralitas, meskipun keduanya memiliki makna yang berbeda. 2. Aliran utama dalam pluralisme agama adalah teologi global John Hick dan kesatuan transenden agama-agama oleh Fritz John Kwon. 3. Krisis sosial dan politik. Terjadi ketegangan di Indonesia pasca pemilihan umum 2019 karena penolakan hasil pemilu oleh beberapa pihak. Ketidakpercayaan terhadap lembaga politik dan negara dapat menyebabkan krisis politik. Masyarakat perlu terlibat dalam organisasi masyarakat dan keagamaan untuk membangun kepercayaan terhadap lembaga politik. 4. Geopolitik mempelajari potensi dan kekuatan suatu bangsa untuk mempertahankan kedaulatan nasional. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam geopolitik untuk mencapai persatuan bangsa dan integritas wilayah. Politik identitas dan kontrak sosial. Politik identitas sering didasarkan pada budaya, etnis, dan agama, dan dapat memicu kekerasan untuk meraih kekuasaan. Pada masa kolonial dan Orde Baru, politik identitas ditekan untuk menghindari konflik komunal. Setelah Orde Baru, kebebasan politik meningkat, namun
juga membawa tantangan dalam bentuk politik identitas. Pilkada DKI Jakarta 2017 menunjukkan bagaimana politik identitas dapat menimbulkan diskriminasi dan intoleransi. Kontrak sosial seperti yang dikemukakan oleh Rousseau penting dalam demokrasi untuk menjamin kepentingan umum melalui kehendak umum rakyat. Secara keseluruhan, pemahaman dan penerapan Pancasila benar serta pengelolaan politik identitas yang bijaksana diperlukan untuk mencapai persatuan dan kestabilan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan politik. Negara dan permasalahan kewarganegaraan. 1. Konstitusi. Konstitusi adalah dasar hukum yang mengatur negara Indonesia. Indonesia menganut konsep negara hukum berdasarkan Pancasila, berbeda dari konsep Rechtsstaat di Barat. Konstitusi berperan mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak asasi warga negara dan menyediakan kerangka hukum bagi perubahan sosial. Konstitusi diatur dalam UUD 1945 yang menjadikannya sebagai hukum tertinggi dan sumber hukum bagi peraturan lainnya. Konstitusi penting dalam kehidupan bernegara karena memberikan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Hal ini membantu membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin HAM. Negara hukum Pancasila menekankan keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta kebebasan beragama. 2. Demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi mengandung elemen kebebasan dan kesetaraan, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam konteks Indonesia, demokrasi didukung oleh bentuk negara kesatuan dan sistem politik demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Demokrasi Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dari demokrasi Barat. Hal ini mencakup nilai-nilai religius, kebersamaan, dan kemanusiaan yang tinggi. Demokrasi Pancasila menekankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, bukan hanya suara mayoritas. Nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, menjadi panduan dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia. 3. Hukum dan HAM. Hukum merupakan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan dan daya guna, serta menciptakan tata dan damai dalam masyarakat. Hukum juga memiliki otoritas yang harus dihormati dan diikuti oleh semua anggota masyarakat. HAM adalah hak fundamental setiap individu yang mencakup hak hidup, kebebasan berpendapat, beragama, dan hak-hak lainnya tanpa diskriminasi. HAM bersikap inheren dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Sejarah HAM mencakup Piagam Madinah yang menjamin kerukunan dan perdamaian, Magna Carta yang membatasi kekuasaan raja, dan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang menekankan hak-hak manusia yang universal. Secara keseluruhan, konstitusi dan demokrasi di Indonesia diatur untuk menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia dengan Pancasila sebagai landasan utamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.